Lex populi suprema lex. Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan hukum tertinggi. Tanah gigi bagaimana bisa diambil Polri? Dengan demikian tanah itu seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat itu juga. Kesalahan daripada pemerintah desa. Namanya saja tanah negara, bukan tanah Polri. Bukan tanah Polri, bagaimana Polri bisa mengambil tanah itu? Pertanyaannya, negara itu siapa dan apa negara itu? Siapa yang diistimewakan adalah yang menguasai. Kemudian kapan negara datang di situ menguasai tanah itu? Negara itu rakyat ini loh Pak. Tetapi bagian dari negara tertinggi adalah rakyat. Lah tanah negara itu berdasarkan undang-undang kota agraria untuk yang menguasai. Di sini yang paling berkompeten dan punya kewenangan mutlak adalah kepala desa. Kalau tidak ada tanda tangan kepala desa, tidak bisa Pak. Dan bupati tidak pernah campur tangan tentang sertifikat ground governance. Sumadi, Sekjen GJL, menolak keras segala argumen Kepala Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, berkaitan tentang proses penyertifikatan tanah lapangan yang diklaim sebagai tanah GG, yang dianggap tanpa dasar dan bersifat pembenaran. Sumadi, yang diberikan kuasa oleh warga masyarakat desa Tambah Mulyo, bersikukuh mempertahankan status tanah lapangan tersebut agar diserahkan sepenuhnya sesuai kesepakatan warga dalam menentukan fungsi dan keperuntukannya. Dia pun menegaskan, kalau memang harus didirikan bangunan rumah sakit Bayangkara di atas tanah tersebut, pihak Polri harus bertanggung jawab membayar harga tanah tersebut. Sudah kita jelaskan bahwa tanah tersebut, tanah GG, tanah tidak bertuan, dipertegas oleh Kanwil dan BPN. Kita tahu tanah itu tanah GG setelah kita mengajukan PTSL, Pak. Yang kita data yang dikembalikan pada saat itu adalah data lapangan yang dikembalikan. Yang tetap maju itu embung yang di belakang. Embung yang di belakang itu. Sedangkan yang terjadi, karena terlalu banyak PTSL itu keluarlah sertifikat atas nama pemerintah luas 9.800 sekian. Tanah GG, tanah tidak bertuan itu tidak bisa diajukan PTSL. Pada saat itu diarahkan untuk bisa dijadikan tanah rumah sakit Bayangkara. Itu penjelasan dari kami. Terus saya tidak menerima sepersen pun terkait itu. Ini sudah berjalan karena yang kepingin punya rumah sakit Bayangkara itu banyak sekali. Ini sudah berjalan, sertifikat sudah jadi, dan audiensi dengan DPR kesini pun sudah kami laksanakan. Monggo, kalau memang penyertifikatan itu, ditanyakan ke BPN langsung bisa. Yang kedua, mau menanyakan tentang anggaran, tanyakan ke Polri. Karena tugas kami sudah selesai, Rumah Sakit Bayangkara untuk mensejahterakan masyarakat dan jaminan kesehatan lebih di sini sudah kami laksanakan. Begitu Pak, terima kasih. Baik, begini Pak, memang tugas pemerintah itu adalah bahwa kesejahteraan masyarakat itu adalah merupakan hukum tertinggi. Ya, jadi lex populi suprema lex. Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan hukum tertinggi di luar yang lain. Nah, ini persoalannya begini. Tanah gigi bagaimana bisa diambil Polri? Ini menjadi satu pertanyaan yang cukup menggelayut di pikiran teman-teman. Sebab begini Pak, tanah gigi itu sebenarnya adalah tanah tak bertuan yang pada prinsipnya berdasar Undang-Undang Pokok Agraria, tanah itu diperuntukkan, diprioritaskan, didahulukan, dan diistimewakan kepada, kalau ada orang yang menguasai, maka orang yang menguasai itu, kalau sudah sedikitnya 20 tahun, tanah itu bisa di-HM-kan oleh yang menguasai. Nah, kalau tanah itu diperuntukkan lapangan, berarti ini untuk masyarakat. Ketika untuk masyarakat, maka tanah itu dikuasai masyarakat. Dengan demikian, tanah itu seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat itu juga.
Nah, ketika tanah itu kemudian dikuasai Polri dan kemudian tidak ada satu jual beli atau tidak ada pelepasan hak atau tidak ada pembebasan lahan, ini justru menurut yang kami pahami ini adalah kesalahan daripada pemerintah desa. Ya, begitu. Karena tanah negara, namanya saja tanah negara, bukan tanah Polri. Bukan tanah Polri, bagaimana Polri bisa mengambil tanah itu? Kan gitu pertanyaannya. Kalau tanah negara yang ambil negara, pertanyaannya negara itu siapa dan apa negara itu? Bagaimana negara bisa menjadi Polri? Padahal Polri adalah institusi yang setara dengan kementerian, di mana mereka adalah lembaga. Nah, intinya di situ, Pak. Oke, monggo Pak, kalau memang ada seperti itu, ini kan sudah berjalan semua. Oke, sudah berjalan semua. Kita itu juga sudah mendapat mandat tanah negara, tidak untuk Polri. Oke, memang yang menyertifikatkan ini pemerintah daerah. Dari negara diminta negara. Oke, negara paling terdekat yang mengajukan itu memang Pemda, bukan desa. Kalau tanah itu atas nama negara, berarti sertifikatnya atas nama negara, Pak. G, itu diberikan ke Polri untuk pembangunan rumah sakit Bayangkara. Berdasarkan undang-undang, sebentar Pak. G. Oke, begini sebentar. Berdasarkan undang-undang pokok agraria yang mengklaim tanah itu sebagai tanah negara, siapa yang diistimewakan adalah yang menguasai. Kemudian kapan negara datang di situ menguasai tanah itu? Tidak ada negara itu kita ya. Negara itu rakyat ini loh Pak. Kan gitu. Nah, kalau negara udah jadi, ini negara jadi Polri. Nah, Polri itu duitnya sudah banyak. Gitu loh Pak. Jadi nggak bisa negara jadi Polri. Nah kalau itu diminta dan Ramel kan bisa juga. Dan Ramel juga bagian dari negara, tetapi bagian dari negara tertinggi adalah rakyat, ya. Makanya yang saya maksudkan adalah sebenarnya berdasarkan undang-undang pokok agraria tanah itu diistimewakan untuk orang yang menguasai tanah itu. Nah sementara ini di tanah itu dikuasai oleh desa, dalam hal ini adalah Karang Taruna untuk lapangan. Bagaimana diserahkan pihak lain? Dan yang perlu diketahui Pak, yang perlu diketahui, tanah itu kalau HM harus ada pelepasan hak. Tanah itu kalau ada tanah GG itu paham enggak? Jadi GG itu adalah ground government. Ground itu tanah, government negara. GG itu tanah negara. Lah tanah negara itu berdasarkan undang-undang pokok agraria untuk yang menguasai. Nah, oke, Polri tidak datang bisa menguasai. Proses daripada pensertifikatan tanah GG itu adalah tanah itu sudah dikuasai, kemudian ada pernyataan penguasaan lahan, kemudian ada setelah pernyataan itu ditandatangani oleh kepala desa, ditandatangani oleh orang saksi perangkat desa. Di sini yang paling berkompeten dan punya kewenangan mutlak adalah kepala desa. Kalau tidak ada tanda tangan kepala desa, tidak bisa Pak. Satu, dan bupati tidak pernah campur tangan tentang sertifikat ground governance yang saya tahu. Terima kasih Pak.